Betul, Kesupan Bandung, standar dan menjalan merata, menggeneralisir ke gereja-gereja Kesupan lain di Indonesia. Jadi awalnya dari gereja lokal, lalu kemudian regional, nasional. Tapi nasional selalu kayak saya itu enggak. Tapi belum universal. Tapi indikasi yang mirip ada waktu saya di Manila, namanya pelayan luar biasa. Mereka tidak pakai jubah, hanya pakai kemeja dengan banyak, lalu pakai kalusan. Hanya itu aja. Tapi itulah program tugasnya membagi komuni. Karena kita masih diizinkan pakai itu, nanti ada aturan. Bapak Ibu kalau nonton bisa dipakai, ada nggak program? Tidak ada. Artinya dari lokal hanya ke regional. Tapi di negara-negara lain tidak. Apalagi yang berlaku seluruh dunia. Tapi hanya Indonesia ya, saja. Di Indonesia itu pun beberapa. Ya. Oh, Keuskupan di Timur. Nah, kalau perhatikan ini rusak. Ditegaskan oleh Bapak Sud dan para pastor. Istilah apa yang dipakai? Tidak pelayan ekstraordinari, tidak juga pakai istilah pelayan lazim, tidak juga pakai istilah pelayan luar biasa. Atau historisitas itu tidak pakai istilah dianggap bahwa atau dianggap paroki, tapi istilah pro ya, dan itu harus sama. Di RPD di Jerusalem, di Kota Baru, sudah sama guys. Di Bekasi pro, jangan pakai istilah yang lain. bab 1 selesai. Ada pertanyaan? Lanjut. Spiritualitas agak panjang ya. Spiritualitas hidup menurut kehendak. Spiritualitas. Secara garis besar intinya begini: menjalankan ambil bagian dalam tugas Yesus Kristus tadi sebagai imam bagi mereka. Ini hanya dasar-dasar. Kalau kita baca juga lebih spesifik adalah pelayanan kepada sakramen, khususnya liturgi Ekaristi. Karena Ekaristi itu sumber dan hidup Kristiani. Ortodoksi penegasan juga semua sakramen dan ibadah gereja bersumber dari Ekaristi dan terarah kepadanya dan mendapatkan kepenuhan di dalam Ekaristi. Maka jadi sakramen itu kadang kita melihat imam mereka di dalam Ekaristi, sakramen berkali di dalam Ekaristi, Kadisan dalam Ekaristi. Ekaristi apa? Boleh tidak perbinaan dalam Ekaristi? Sebenarnya boleh. Apalagi orang itu sudah sekian tahun tidak ke gereja karena sakit yang lama. Rindu dengan Ekaristi, bisa dirayakan dalam Ekaristi. Lalu penegasan bahwa Ekaristi sebagai puncak, kuduskanlah hari Tuhan, imamkanlah hari gereja. Lalu kemudian juga adalah ketekunan mendengarkan firman, spiritualitas dasar program. Sehingga dengan firman itu diajar, dia sendiri nanti sesudah diajar, lalu mengajar. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dia bukan hanya memutuskan umat lewat ajarannya, tapi memutuskan diri sendiri. Bukan hanya menyelamatkan, tapi dia juga diselamatkan. Di samping spiritualitas dasarnya, Ekaristi dan ketekunan mendengarkan firman dalam pelaksanaan tugas, kebiasaan program untuk menyiapkan renungan di dalam ditugaskan seperti itu. Kalau dia ini seperti program kedua kota itu, mereka menyiapkan khotbah, membaca buku-buku itu ada semua bios di sini. Tapi ada juga seperti yang dikasih dalam apostolikan apostolikan. Janganlah rasul-rasul itu hanya menjalankan tugas pelayanan, tapi mereka sendiri harus menghidupi pelayanan dengan memiliki ritme hidup Tuhan. Maka di samping spiritualitas dasar penghayatan tugas Yesus Kristus, Ekaristi dan Sabda, alangkah baiknya rasul-rasul awam ini ya, seperti dikatakan apostolikan mengikuti
pergerakan rohani yang ada di parokinya, sehingga dia sendiri memiliki hidup rohani dalam dirinya. Ada kepekaan, sensitivitas religius, kepekaan akan hal-hal yang suci di dalam dirinya. Hadirat Kristus dalam kasih. Masa kan kalau dia ketika ekaristi lewat, berdiakan biasanya sejati. Bahkan ketika kita tahu ekaristi lewat, kita kan boleh batas pandang, jangan membelakang. Nah, itu kan dari sikap itu ada sensitivitas religius dalam diri kita. Tapi sebenarnya itu dipupuk. Selain cinta bakti pada ekaristi, kita mendengarkan sabda, ada spiritualitas pergerakan rohani yang kita hidupi di paroki ini. Saya rumuskan, boleh juga lah bahwa proyek itu terlibat aktif di dedikasi. Jadi Maria dengan devosi kebaktian sebagai itu rohani tertentu. Tanggung jawab ada distribusi tugas, ada kesana, ada warna sabda. Apalagi devosi kerahiman ilahi, apalagi visitasi kepada sakramen Tuhan. Apa yang telah berkali? Kerahiman ilahi. Ada adorasi bagus juga. Kemarin ada pertanyaan, Pastor, kalau kami harus kita bakti pada ekaristi, hari Minggu itu kan kewajiban. Bagaimana dengan gereja misalnya masih kami perodian ini? Boleh kasih pendapat nggak? Boleh aja, kalau bisa ya wajib. Nah, dari bawah itu ada pendapat nggak? Kalau ekaristi kan sebenarnya hidup Kristen, level pemerintahan itu kewajiban. Ya. Malah kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa, tidak mendosakan Tuhan. Tapi kalau misalnya, kalau disebut wajib sih tidak juga Pak Sol. Kalau Oh, menurut kami iya. awamnya, tapi sebaiknya langkah baiknya ikut gitu. Nah, Nah, itu. artinya masih boleh ikut boleh enggak gitu. Ya. Yang lain gimana? Kalau pendapat saya, karena prodiakon ini kan dia mengantar, membantu, membagikan tubuh dan darah Kristus. Bagi saya ya Pastor ya, sudah sepantas dan selayaknya itu sedapat mungkin kita bisa ikut misa harian. Karena apa? Karena spiritualitas kita kan ekaristi, kalau pendapat saya. Dan juga di Kuskupan Agung Pontianak ini, misa harian tidak terbatas pada pagi hari. Sekarang Kuskupan ada sore hari. Nah, sedapatnya, artinya kalau ada keadaan sakit atau mungkin kesibukan pekerjaan, bagi saya Pastor, terima kasih. Tapi kalau disebut wajib itu Wajib nggak misalnya wajibnya itu ya. bagi seorang saja apa? Silakan. Terima kasih Pastor. Kalau misa harian itu yang saya ketahui bagi seorang imam memang wajib. Ya, ada pesertanya. Bagi kami kalau misa harian itu wajib hanya diberikan kepada seorang imam. Kalaupun diakon tidak diwajibkan, tetapi dia dianjurkan. Karena ketika dia ada uang mengisi, berarti dia akan melayani harus di gereja. Itu kan rasanya mungkin tidak terpala. Ya, dan itu termasuk bagian daripada menumbuhkan kerohanian kita. Selain doa-doa dan bacaan kita maupun kegiatan-kegiatan atau budaya lainnya. Itu yang saya pernah baca tentang misa harian. Sekian, terima kasih. Yang lain? Oke, cukup ya. 3 kelompok warga dari saya sudah konsentrasi dan awal. Yang dikatakan berhadapan wajib. Itu keliru. Kalau berusia sumber dan tujuan kan sebelum perintah Allah yang hari Minggu besarlah. Ya. Saking banyaknya, sekurang-kurangnya yang berdikasih itu setahun sekali Sekurang-kurangnya. dan ditambah dengan sakramen tobat.
Jadi membersihkan 2 hari paling tidak setahun sekali. Ya. Tapi juga tanpa diatur seperti itu, ada orang yang punya kepekaan sebentar-sebentar ngaku dosa. 2-3 hari lagi ngaku dosa. Ngaku dosa. 3 hari lagi ngaku dosa. Sama lah seperti pertanyaan kamu. Kalau Anda bisa sehari 2 kali lagi, tidak ngaku 2 kali. Sekarang itu kan keputusan, ya kan? Kalau habis Ekaris yang pertama, bagi kita bisa melakukan dosa itu, kita berbuat dosa lagi, memerlukan keputusan. Itu berarti setiap orang memuji dirinya sendiri perlu tidak barang itu, punya 2 kali atau berkali-kali. Ekaris yang 2 kali, 3 kali jadi. Untuk semua warga gereja yang baik itu hari Minggu. Ya. Untuk para calon imam dianjurkan demikian supaya memiliki pola hidup rohani yang terbentuk semenjak masa pendidikan. Untuk daerah-daerah di sebagian besar ada regulasi partikular yang berlaku internal di tempat mereka. Misalnya itu kewajiban. Untuk umat beriman tidak wajib. Tidak wajib. Asal saya ikut terus misalnya. Boleh. Ada yang berikrar, ada yang berdoa, ada yang berjanji. Jadi kalau nggak mampu bagaimana? Bapak Ibu dulu program gereja itu diangkat 3. Awal-awalnya ada yang bisa, nggak sampai 1 minggu hilang lagi. Karena ritme itu berkeluarga bukan seperti ini. Ya. Yang memang sangat awal itu sesuatu. Tapi jangan kewajiban hari ini orang ke gereja Kita ngorok. musim kemarau sungai itu proyeknya nambah ikan. Baru ya. Yang dibeli ada. Supaya kalau dulu siang atau sore nanti yang nyari banyak orang yang datang dia tak mau bagi-bagi. Kalau biasanya ikan dia tangkap ikan dulu. Jadi hari ini seorang proyek tidak hanya mereka itu satu. Itu kewajiban, bukan hanya proyek sebagai umat beriman dalam kewajiban. Hari bagaimana? Silakan diikuti untuk pola hidup rohani Anda kalau tidak bukan kewajiban. Ya. Jadi gitu. Jam berapa kita makan? Jam 12. Jam 12. Jam 11 masih ada ya? Masih. Akhirnya kita habiskan. Intinya itulah identitas Yesus Kristus. Lalu kemudian memiliki atas dasar Ekaristi dan ketergantungan firman Tuhan dan maupun hidup Tuhan. Dasar-dasar dokumennya ada ST, ada LD, ada apostol dan apostolitade kita sendiri. Ekaristi dan Tuhan. Mana yang mengikuti ayo alangkah baiknya seorang proyek itu memiliki pergerakan tersendiri. Ada lagi wanita? Ada. Ada. Ya, silakan. Ada devosi kerahiman ilahi. Ada. Visitasi sakramental. Ada. Doa komunikasi. PDKK ya. Lalu adorasi. Adorasi ya. Ada kelompok pecinta kompletorium. Seminggu sekali mereka kompletorium itu ibadat penutup yang biasanya dilakukan oleh para imam sehingga dengan pergerakan hidup rohani yang dilakukan ritme hidup rohani dapat mendukung tugasnya saudara untuk membantu dan memperkaya spiritualitas kita pada Ekaristi dan kebetulan kebenaran firman Tuhan. Oke, selesai bab 3 cepat. Ada pertanyaan? Ada. Lanjut Pastor. Ya, kita selesaikan dalam waktu 5 menit bisa. Bisa. Minister extraordinarius itu pelayan luar biasa. Pelayan yang biasa. Uskup, imam, diakon. Pelayan itu minister ordinarius. Kalau militer extraordinarius, pelayan
direktur pesantren itu diterjemahkan oleh terlahir. Itu yang di luar yang terhabis itu. Karena keadaan khusus dan Bapak mengajukan demikian karena kebutuhan, maka dia mengambil kebijakan pastoral mengangkat orang-orang tertentu dari kaum awam. Bisa juga suster. Kalau suster, bruder, sebenarnya dari sisi ortodoksi saya juga masih tanya apa yang membuat mereka itu sah menjadi pelayan umum. soalnya mereka kan tidak ditabis. Mereka tidak dilatih sebagai prodiakon kan, mereka tidak ditabis. Tapi begitu saya menemukan dalam direktur pesantren itu, dalam keadaan tertentu seorang pastor boleh mengangkat dan meminta Allah untuk membantunya bagi kaum ini jika keadaan terdesak. Jadi saya tidak bisa jumlahnya saya ini 1 lapang. Kalau saya ini sendiri lebih panjang masa waktu membagi kaum itu ketimbang bisa Atau malah bisa pingsan. berjalan balik. Kita belum balik-balik. Lama sekali bagi kaum. Boleh saat itu saya meminta salah satu dari tanpa baju tanpa dilatih untuk membantu kaum karena Bapak mengajukan demikian. Tapi hanya berlaku saat itu saja. Itu artinya dengan adanya suster, bruder, menjadi kebiasaan karena kurangnya tenaga imam untuk membantu kaum. Padahal hanya berlaku saat itu saja. Tidak otomatis bahwa yang menjadi suster bisa menjadi kaum, tidak otomatis. Ukurannya juga ada yang sudah tahu mereka itu, ada yang baru notis meskipun dasar. Lalu kemudian saya periksa apakah ada di dalam regular mereka bahwa seseorang yang sudah mengucapkan pausa utara atau berpaul kekal boleh membagi kaum. Juga tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu artinya ini jurisprudensi ya, perbandingan. Ya. Dari satu kasus ke kasus sebelumnya, kasus depannya. Waktu saya di Manila, suster-suster itu nyambut komuni kepada prodiakon. Ya. Tidak pernah mereka itu maju menyambut komuni. Bagi prodiakon betul-betul pelayan sah, pembagi komuni, pelayan ekstraordinari. Pelayan ordinari ekstraordinari bisa jadi terbang balik karena penyalahgunaan, lalu penyalahgunaan itu dibiasakan. Seharusnya pastor itu memelihara rohani umat dengan mendengar ekaristi. Setiap minggu satu gereja satu pastor, tapi ini satu pusat paroki setiap stasi, bukan hanya 10-20 stasi, karena ratusan. Kalau dibagi secara paralel, satu pastor itu tidak mampu melayani stasi supaya setahun sekali ada perayaan ekaristi misalnya. Harusnya pelayan ordinari pastor. Tapi karena dibantu prodiakon, umat dari sini ketemu prodiakon, apalagi pastor, lalu jarang ketemu. Harusnya pelayan biasa iman. Prodiakon itu pelayan luar biasa. Tapi karena pas sering bertemu prodiakon, ketemu pastor itu jarang, akhirnya yang menjadi biasa prodiakon, imam menjadi luar biasa. Luar biasa. Karena saking jarang. Pelayan luar biasanya imam. Atau malah terjadi pengangguran. Seperti saya katakan tadi. Hari pastor tunggu di kami terus. Politiknya tidak berparu gitu. Ada kali saya tidak tahu pada kegiatan, lalu tidak ada biaya. Biaya itu gereja kami, kata umat Islam. Kalau sembahyang dan berbeda, tapi aminnya berperugi. Itu juga mereka. Tidak masalah. Tidak masalah. Pastor tidak datang di tempat kami, tapi ada proyek sama-sama. Aduh. Nah, itu berarti menjadi pengangguran, menjadi penyalahgunaan. Ini sebenarnya sama-sama imamat itu diambil dari Yesus Kristus, hanya ada beda imamat ministerial, imamat pelayanan dengan imamat umum. Ada beda imamat orang yang ditabiskan memegang peranan posisi Yesus sebagai kepala gembala, ada yang memegang sebagai itu. Sehingga konsekuensinya berbeda
liturgi yang dibawakan oleh orang yang tertabis dengan mana liturgi yang dibawakan dipimpin oleh orang yang tidak ditabiskan, hanya dilatih. Jadi berbeda baik dari sisi hakikat maupun tingkatan. Itu isi bab 3 ini. Kan singkat kan? Karena yang Anda butuhkan bukan bagian ini, tapi nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Panjang sebenarnya. Oleh dari kesal dari 3 warga gereja tadi kita bahas. Ada Deus yang terkabis, diakonat, jemaat, episkopat. Kita kecil kata, dari yang berkalu ada lagi. Kita langsung masuk saja ke bab ini. Karena tidak berapa menit, 2 menit. Nah, seorang imam adalah kasih menepati bertindak atas nama pribadi Yesus Kristus sebagai yang mempersembahkan kurban, tuan rumah dalam perjamuan dikasih boleh bersihkan nanti boleh tidak? Perlu diambil itu lalu di pelataran imam. Tidak boleh. Padahal itu kalau perjanjian lama tempat uang bahan terus di mana imam kaum Lewi yang masuk, yang biasa membagikan darah anak domba, kan? Yang selalu perjanjian isinya ada 3 roti halu, roti suci mana, 1 lagi di dalam 10 berita. Kan dulu Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi distinksi Indonesia berdikari, layak biasa, dan Indonesia kesadaran dan luar biasa, atas nama pribadi Kristus sebagai kepala dan kepala. Kalau Bang itu kan menjalankan informasimu hanya sebagai itu saja isi baku. Nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Saya akan dulu makan siang mungkin sebentar lagi. Baik. Kalau yang pelayanan habis itu bersifat kekal, karena karakter sakramental dan kekal. Kalau yang dilatih itu hanya sementara. Yang tidak bisa itu bisa berlaku di mana-mana. Tergantung diberikan yuridiksi usul atau tidak. Kalau bisa dilakukan dan imam itu. Kalau yang dilatih itu hanya di paroki itu. Nanti ini banyak mengulas tentang perbedaan antara diakon tertabis dan imamnya tertabis dengan yang hanya imam yang dilatih. Oke, saya kira ini juga menjadi hal yang ditanyakan oleh banyak prodiakon dan juga para pastor di Parangas. Ini soal syarat-syarat kompetensi dan kualifikasi pribadi. Intinya prodiakon itu sih kalau taiji kan, yang ditugaskan dalam tugas liturgis dan ibadat gereja. Syarat-syaratnya apa saja?
saat ini belum ditentukan biar tidak timbul keraguan, kesangsian, menyangkut moralitas perilaku hidup. Karena bukan hanya moralitas kita yang ditanyakan, karena belum yang ditanyakan, maka nanti diatur bagaimana dalam prosedur proyek harus ada validasi. Masuk baru itu bersama WPD beberapa kali dia kerja merumuskan surat pernyataan yang harus ditandatangani dan disaksikan, diketahui oleh anaknya, istrinya, atau suami. Supaya keluarga juga tahu bahwa sekarang proyek kita harus hati-hati. Iya. Jaga nama baik. Iya. Anak-anak namanya pindah Islam. Lalu seperti dosa besar proyek. Padahal bapak itu udah ada anak masuk jadi proyek. Anak Lemina. Tapi kalau anaknya tahu tentang tugas itu, dia juga menjaga nama baik. Tidak cukup bahwa konfirmasi dan validasi untuk bersedia menjadi program hanya secara verbal, secara tertulis di depan keluarga. Karena kita bagi pemilih umat tahu moralitas itu kita kesesuaian pada ajaran gereja. Lalu dengan program ini umat menghina bersih semula. Karena program itu sudah menikah 17 kali. Menjadi 17 kali. Aduh, menikah 2 kali ya, 17 kali. Atau program menjadi tukang Kolok-kolok. tukang bandar Lumpur. Atau nomor kolekte kan. apa saran supaya tidak ada kesaksian dari awal sudah hati-hati dan selektif. Yang pertama, seorang beriman Katolik dewasa, baik laki maupun perempuan, bapak atau ibu, sudah menikah atau belum menikah, pernah menikah atau tidak pernah menikah dari awal dalam usia 30 sampai 65 tahun. Sebenarnya 25 ada yang aktif sekali bagi kita itu, mungkin orang juga mengenal. Tapi ada juga kecenderungan mudanya itu yang enggak sini, atau dia banyak hobi yang menurut pandanganku barangkali bertentangan dengan tugas-tugasnya, terlalu berisiko 20-25 terlalu muda. Maka komisi liturgi KW harus terbuka melihat juga norma kelaziman di lingkungan di Kalimantan, di Kuskupan, menempatkan sisi usia itu. Kemarin saya tarik umur 70. Tidak ada terlalu tua Pastor. Habis dilatih 2 bulan stroke. Karena dia sudah usia pensiun. Tapi 65 cukup lah, tapi itu maksimal. Ya, mereka ada usia pensiun itu masih mampu dan seterusnya. Cukup kalau 40, ya kan 45, 35. Begitu ya, tapi rentang waktunya yang jangan juga terlalu tua, jangan terlalu. Kedua, sehat jasmani rohani. Janganlah perjalanan itu yang gila. Temperamental, pendekatan suka agresif, marah. Ada yang terkenal sekarang yang begini, narcissistic personality disorder. Ya. Kalau dia gila banget kita main tangan, main perasaan, tidak hanya kasar verbal secara mulut, suka nyakiti hati orang, temperamental, ini kan sering melakukan karir di, itu kan hal yang kalau fisik jelas. Jadi kalau perlu dia punya bijak di mana terapkan, bukan mendiskriminasi orang yang cacat atau apa ya, tapi maksudnya itu sehat jasmani Ya, supaya tidak mengganggu tugas. Ya. Yang ketiga, membuat terukur ini menentukan harus sudah krisma Bapak Ibu. Pemenuhan hak dalam sakramen inisiasi baptis, krisma, karisma. Kenapa? Karena ada 2 makna krisma, sakramen anugerah baptis yang membuat seorang itu menjadi pribadi eklesial diutus di sakramen anugerah baptis, di mana menerima tiap penyangga hidup dengan kedewasaan. Manusia tumbuh akan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, itu secara fisik, emosi, secara moral, tapi juga spiritual.
Apa beda Roh Kudus dalam sakrament baptis dengan Roh Kudus dalam krisma? Sama Roh Kudusnya, hanya Roh Kudus dalam krisma lebih berupa penyangga yang rohani hidup dewasa, sehingga orang itu siap diutus di dalam lingkungan entah internal gereja maupun di luar gereja. Jelas perodiakan itu tugas perutusan dalam liturgi dan ibadat gereja. Maka seseorang yang belum krisma dianggap secara rohani belum dewasa, penyangga hidup rohani belum ada untuk menjalankan tugas perutusan. Jadi jangan standar itu, laki atau perempuan tentang usia 30 sampai 65, sehat jasmani rohani, lalu kemudian sudah krisma. Ayo angkat tangan, ada yang belum krisma. Ada? Belum, sudah semua. Sudah. Mumpung belum dilantik nih. Yang kedua, saudara-saudara, seorang perodiakan juga kompetensi itu Ya, kecakapan. kemampuan ya, buat apa berkecakapan, keterampilan, berbagai yang membuatnya terampil dan dapat menjalankan tugas secara membanggakan. Yang pertama, diterima segenap umat beriman Katolik. Karena ketika diumumkan, jadi kemudian tidak satu di sana sini. Karena dia perodiakan itu sudah menikah 17.000 dan tidak diterima. Nanti prosedur dan mekanisme juga dilakukan. Yang kedua, bersedia memberikan diri. Pelayanan ini kan memberikan diri korban. Korban kita saling dan menderita. Jika rasa saling penderitaan, seringkali kita menderita sebagai akibat pelayanan kita. Tapi dari awal memang harus ada ketulusan dalam memberikan diri, didorong karena cinta. Itu keberanian yang membuat kita berkorban. Tidak boleh dipaksa kalau orang tidak mau menjadi perodiakan. Itu juga ada di rumus kata. Memiliki perilaku moral lingkungan, janganlah perodiakan itu umat yang mengenal pelaku aktif kejahatan, pengedar narkoba, mendaturi dan lain seterusnya, pelaku KDRT di rumah tangga, termasuklah yang adiktif gangguan ini, entah minuman maupun barang narkoba. Jadi keterampilan yang mendukung dalam pelayanan. Yang karena memiliki ritme hidup rohani tadi juga masuk dalam pergerakan kerasulan, kerahiman ilahi, Legio Maria. Boleh diikuti untuk mendukung tugas pelayanan itu. Minimal sumber dan punya hidup Kristen hari itu gereja. Bisa harian kalau mau mengikuti silahkan, tapi bukan pelayanan. Tidak juga dianjurkan sih dalam bentuk. Tapi kalau pada jalur itu ya, dari awal harus memiliki pola hidup dianjurkan baik. Kalau biar dirumuskan regulasi itu menjadi kewajiban bisa harian. Tekun mulia hidup Tuhan sama memiliki dedikasi cinta bagi pada Ekaristi. Setia pada ajaran gereja dan magisterium. Nanti kalau proyek kemarin yang disahkan dia disuruh turun tidak mengenal ajaran gereja, mengikuti ajaran yang di TikTok dan di YouTube. Yesus itu firman Allah ketika menjadi manusia lebih rendah dari Allah. Nanti ngajar itu juga. Kalau mengajarkan ajaran tidak saksi Yehova ikuti nyata kalau ya. Dibaca juga buku katekis. Bisa apa? Pasiennya nggak suka proyek itu nggak malah begitu. Bisa boleh doa-doa itu kan termasuk tugas berbeda ada tugas. Lalu kemudian cerita ada saya katanya kalau masih 40 hari ini dia rasakan masih jalan apa wahnya masih di rumah di kamar sana lama dia sakit. Malam ketiga belum diberkati Pak Proyek dengan air terus aspek itu botol kecil itu yang warna-warna itu jangan pakai yang sisok yang punya pastor yang kecil-kecil saja karena yang
Kalau berarti Pak Proyektor di kamarnya lama sudah sakit. Nah, kami kalau udah masuk ke kamar itu dari bawah sampai ke atas. Lalu Proyektornya masuk ke situ merinding juga. Padahal kalau ajaran dari Yesus begitu seseorang mati sakit, langsung dihakimi. Nah, masuk dalam kebahagiaan kekal atau masuk dalam kebahagiaan kekal dan itu pasti. Tapi karena masih ada dosa ringan, yang memang harus tempat penantian atau dulu dosa berat dan terampuni. Tapi perlu indulgensi penghapusan sisa kan diambil bentuknya. Kendaraan hukuman sisa tidak ada arwah jalan-jalan itu tidak ada dalam jalan itu. Aduh masuk tidak tadi tangan mendiam itu nol di jalan. Tetap tidak ada. Atau proyeknya terpengaruh dengan kepadanya harus pasti malamnya karena di malam ini arwahnya ini sedang nyebrang sungai. Nanti di sebelah sana dia ditanya sebelum masuk ke surga. Kalau tidak lulus tidak jadi masuk surga harus didoakan. Tidak ada gereja mengajarkan tubuh gereja orang mati dan lain sebagainya. Lebih banyak itu dalam kepercayaan ada di sini. Ya setialah dengan ajaran gereja baca katekisme itu ya. Apalagi bersemangat lagi bekerja jadi seorang aktif, punya kemampuan kerja sama, lebih rendah hati. Tidak boleh bahwa pekerjaan itu besar kepala, bergusung dada, koersi, pemaksa, karena mau mengambil keputusan tugas yang begitu. Karena kalau orang sudah sombong, hati yang menggunung meninggi, besar kepala. Bukan hanya dengan sikap itu, tapi dengan omongan juga. Siapa yang ikut fitness. tidak bisa kata Pastor Paroki, tidak bisa kata Pastor Paroki lagi itu diberkati masih berikan akan semuanya. Minta dengan Pak siapa juga perlu dia. Padahal distribusi juga surga diberikan Pastor Paroki melayani umat milik Pastor Paroki, ketaatan pada Pastor Paroki. Ada pedoman pastoral, pedoman dari Pastor Paroki menetapkan tugas keluarga itu ke seksi liturgi diri. Saya tidak dalam pedoman ini saya bisa di bawah Pastor Paroki karena ini berkaitan dengan sakramen. Bukan berarti kadang-kadang cuma di sesi liturgi apa pahamnya tentang sakramen, tentang liturgi, tentang gereja. Lebih baik itu langsung di bawah Pastor Paroki. Ya, kepatuhan pada kedua uskup dan para imam. Karena kawasan umat yang kita layani itu milik uskup dan imam. Nah, dari syarat-syarat dan kompetisi itu ada muncul kualifikasi hidup rohani. Ini saya ekstraksi. Di ekstraksi itu diremas, diabstraksi. Kalau dirumuskan apa yang itu? Oh, dia itu harus religius, memenuhi standar itu. Nanti perempuan 39 sudah Krisma, jadi sebagai rohani. Yang kedua dapat dipercaya, kata-kata karena yang mengajarkan ajaran iman. Lalu kemudian moralitas berperilaku hidup yang baik. Keteladanan dapat dicontoh, keterampilan, ya mencakup pengetahuan, pemahaman, tapi juga apa ya? Kalau di luar itu kan memimpin ibadah, cakaplah dalam memimpin ibadah. Nanti ada pendampingan juga dalam program ini dilatih begitu saja, nanti tidak pernah dibina, keterampilan juga akan terus meningkat. Lalu keaktifan, partisipasi dalam hidup kita, dalam keadaan keseharian yang tetap terus menerus. Dan aktif sungguh mensinergikan waktu. Kesibukan di lingkungan gereja, lingkungan keluarga dan pekerjaan. Bukan apalagi prodiakon dia juga, ketua lingkungan dia juga. Lalu kemudian ketua bapak dia juga aktif di bidang iman. Ada juga yang di satu narsisis pelajaran sakral ada
ada juga di satu kedukaan kematian. Ada yang kecil. Rupanya kalau dia di rumah, berkelahi dengan istrinya terus. Rupanya ada yang tidak beres. Oh. Jadi kan pikirnya itu pelampiasan, menghindari situasi itu. Pilih dua atau tiga lah. Atau kategori apa dari keselamatan, dari kesehatan, apa yang sosial. Cukup lah. Satu itu atau kerasulan itu. Jangan banyak-banyak. Kami paling mampu dibahas juga hukum gereja. Soal jabatan berangkat yang sejalan saja. Kalau yang tidak sejalan banyak-banyak. Seseorang kan pada saat yang sama. Boleh depan, boleh belakang, boleh kiri, boleh kanan. Saking banyaknya jabatannya, satu pun tidak ada yang dikerjakan. Beberapa saja, dan itu sejalan. Ini orang ahli kok tidak capek-capek. Kita pastor yang capek ya. Rupanya berkelahi dengan suami. Ya, ini permusuhan. Jangan dipilih seseorang sebagai calon koordinator kalau pendudukan pengangkatan menimbulkan keresahan di antara kaum. Itu ditegaskan dari sangat. Lihat kriteria tadi standar minimal syarat-syarat kompetensi dan kualitas hidup. Oke, kita lanjutkan pertemuan sesudahnya.